Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan presentasi artikel saya yang berjudul Keadaan Madinah Sebelum Islam. Madinah sebelumnya dikenal dengan kota Yathrib. Madinah ini dikenal setelah masuknya agama Islam. Madinah juga disebut dengan Madinatun Nabi, yaitu Masjid Nabi, atau Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Sedangkan keadaan sosial masyarakat Madinah dengan Mekkah memiliki kesamaan, yaitu mereka saling bertentangan antara suku atau golongan yang satu dengan yang lain. Keadaan yang membedakan Mekkah dan Madinah ialah situasi alam watak penduduknya. Penduduk Madinah lebih banyak bertani, karena Madinah merupakan kota yang banyak air dan wilayah yang banyak ditempati oleh penduduk Madinah ialah Harra Hakim yang terletak di sebelah timur. Sebelum kemunculan suku Aus dan Khazraj sebagai suku yang menonjol di Madinah, bahwa yang berkuasa di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Mereka pindah ke Madinah karena adanya invasi atau penyerangan dari bangsa Romawi, Syria, dan Mesir. Menurut sejarah orang-orang Kristen, mereka sangat membenci kaum Yahudi karena mereka beranggapan bahwa kaum Yahudilah yang membunuh Isa Al-Masih. Dengan alasan itu, mereka menyerbu setiap orang-orang Yahudi yang masuk ke Madinah. Suku Aus dan Khazraj dan juga Yahudi merupakan pendatang dari kabilah Arab Selatan. Dan suku Aus tinggal di dataran tinggi yang berdampingan dengan Bani Quraiza dan Nazir. Sedangkan suku Khazraj tinggal di dataran rendah yang berdampingan dengan Bani Qainuqa. Keadaan ini yang menyebabkan terjadi beberapa konflik dalam perperangan. Kaum Yahudi banyak yang terbunuh, sehingga sebelumnya kaum Yahudi ini adalah kaum yang berkuasa di Madinah, sedangkan suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya sebagai buruh pekerja yang semakin lama semakin menaik. Hal inilah menyebabkan dua suku ini sangat menonjol di Madinah. Proses Islamisasi di Madinah. Nabi Muhammad tiba di Madinah pada tanggal 16 Rabiul Awal. Nabi singgah di desa Quba, yang 4 hari setelah itu Nabi mendirikan sebuah masjid di atas tanah Kulsum bin Hamdan dari golongan Aus. Yang masjid itu diberi nama Masjid Quba. Di Madinah terdapat dua golongan yang berbeda, yaitu golongan pertama dari bangsa Yahudi yang paling terkenal yaitu Bani Nadir dan Bani Quraiza. Sedangkan dari arah selatan yaitu bangsa Arab yang terkenal yaitu suku Aus dan Khazraj. Yang dua suku ini saling bermusuhan. Dan pada tahun ke-10 setelah kenabian, beberapa orang dari kaum Khazraj melaksanakan ibadah haji. Lalu Nabi menyambut mereka, yang tempat itu diberi nama Al-Aqabah. Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka untuk menyeru kepada Allah. Lalu pada tahun ke-12 setelah kenabian dibuatlah sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Wanita atau Perjanjian Aqabah pertama. Kenapa Perjanjian Wanita? Karena pada saat itu dihadiri oleh seorang wanita yang bernama Afra binti Abid ibnu Tasa'labah, yang mana perjanjian itu berisi, yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Dan keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Dan setelah tahun pada tahun ke-13 setelah kenabian, 73 penduduk Madinah datang ke Mekkah
menyuruh Nabi untuk membuat perjanjian Aqabah kedua. Yang perjanjian Aqabah kedua itu Nabi didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam, dan Abbas berpesan agar dapat menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang mana perjanjian Aqabah kedua yaitu yang pertama, berjanji untuk tetap mendengar dan taat baik dalam keadaan disukai maupun tidak disukai. Yang kedua, berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang ketiga, berjanji untuk tetap membelah kebenaran dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa takut dicela. Yang kelima, berjanji untuk tetap menjaga Nabi Muhammad sebagaimana menjaga diri dan keluarga. Usaha Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat Madinah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah dengan mendirikan masjid. Masjid yang didirikan Nabi bukan untuk tempat sholat saja, melainkan juga tempat untuk memberi pengajaran dan bimbingan. Masjid juga sebagai tempat untuk istirahat kaum muhajirin yang datang ke Madinah tanpa harta. Yang kedua, langkah Nabi Muhammad yaitu mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin supaya mereka lebih saling tolong-menolong dan saling mewarisi apabila ada tetangga yang meninggal. Piagam Madinah dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal, sedangkan inti dari pasal itu ialah semua pemeluk agama Islam meskipun memiliki banyak suku tetapi tetap satu komunitas. Sedangkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya ialah bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, menolong mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama.